Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9. Saya Muhammad Iqbal Isadillah dan bersama rekan saya Nur Alim Takin. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis pasar dan pemasaran. Dari kami ada produk mie instan. Berikutnya mie instan. Mie instan adalah mie yang sudah dimasak terlebih dahulu dan dicampur dengan minyak dan bisa disajikan hanya dengan menambahkan air panas dan bumbu-bumbu yang sudah ada dalam bungkusnya. Jadi mie instan itu mie yang memang diskemakan untuk disajikan memang untuk keluar rumah, maksudnya yang simple mungkin gitu. Lalu keunggulan mie instan yaitu cita rasa Nusantara yang khas, terbuat dari tepung yang berkualitas tertinggi, rasa bumbu yang khas dengan kualitas premium. Oke, selanjutnya, nah ini ada gambaran pasar mie instan. Gambaran mie instan yang semakin merajalela, semakin digemari oleh negara-negara. Di sini ada 7 negara konsumen mie instan terbanyak. Dari Cina, ya, dari Cina. Lalu ada Indonesia, ada India, ada Jepang, dan ada Vietnam, ada Amerika Serikat, dan ada Korea Selatan. Jadi di 7 negara konsumen mie instan terbanyak ini, yang tertinggi ada di Cina. Jadi Cina lebih banyak dari negara-negara lain. Dan yang bawahnya ini ada volume ekspor mie instan dari tahun 2014 sampai 2020. Jadi dari 2015 sampai 2050 ini semakin meningkat gitu. Mengutip Statista, konsumsi mie instan di Indonesia mencapai 12,6 miliar porsi pada tahun 2020. Jumlah itu meningkat 120 juta porsi atau 0,96% dibandingkan pada tahun sebelumnya. Konsumsi mie instan di Indonesia dalam 6 tahun terakhir paling tinggi pada 2015, yakni sebesar 13,2 miliar porsi. Sementara yang terendah pada 2019 yakni 12,5 miliar porsi. Seperti itu. Oke. Sekarang ada target atau segmen par yang dituju. Nah, ini. Target yang dituju pada produk ini adalah semua masyarakat, baik itu laki-laki maupun perempuan. Setelah melakukan survei, kami mengetahui apa yang ingin penggemar mie instan. Jadi mie instan ini digemari oleh random. Jadi laki-laki juga bisa, perempuan juga bisa, anak-anak juga bisa. Jadi banyak. Ya kan, kakek-kakek atau gimana itu juga suka. Seperti itu ya. Oke, next. Nah, seperti ini. Seperti inilah jenis target atau segmen par yang dituju. Maksudnya gini, presentasinya. Jadi dari usia 15 sampai 35 ada presentasi seperti ini. Jenis laki-laki, perempuan, bahkan itu siswa atau mahasiswa, atau ibu rumah tangga atau wira swasta, atau wirausaha juga. Jadi semua mengkonsumsi, tidak membandingkan apa-apa, maksudnya random ya, seperti itu. Oke, selanjutnya, nah ini penghasilan seperti ini, tingkat pendidikan juga seperti ini. Oke. Dan berkembang pasar. Indonesia sendiri berada di tingkat kedua dengan mengkonsumsi 12,6 miliar atau setara dengan 10,84% konsumsi di dunia di tahun 2020. Meningkatnya konsumsi mie instan ini juga dikonfirmasi oleh hasil survei yang dilakukan Trailer Park Group, Variety, PPG, Variety Intelligence,
platform COVID Impact Study yang mencatat bahwa masyarakat usia produktif di AS Amerika Serikat lebih banyak menonton TV, film, dan media digital. Jadi gini, di tahun 2020 ini kan kita adanya COVID merajalela, kita ini semakin bingung, maksudnya gimana? Untuk keluar bingung, jadi untuk keluar bingung, lalu mau keluar takut, mau masak apa ya bingung juga, semakin banyak orang yang meninggal juga, seperti itu. Jadi dari produk mie instan ini kita ini mencari yang mudah saja untuk makan, itu mencari yang mudah saja dengan harga yang murah dan bisa dikonsumsi dengan sehat meskipun itu tidak sehat, seperti itu. Oke, lanjut proyeksi penjualan data riset melalui internet. Nah, ini hasil proyeksi penjualan data riset melalui internet Google 5 tahun terakhir dari tahun 2015 sampai 2019. Seperti inilah presentasinya. Semakin meningkat, masih semakin meningkat karena produk-produk juga banyak, semakin banyak juga mengkonsumsinya. Oke, lanjut strategi pemasaran. Pengembangan produk. Salah satu cara dengan produk menciptakan berbagai macam varian rasa seperti makanan daerah. Nah, nih misalkan kalau saya di Jawa nih ya, varian rasa seperti makanan daerah, mie instan kuah rasa lodo, wah masuk sekali ini. Ada juga mie goreng, mie instan goreng rasa sambal pecel, loh masuk kan. Oke, bisa dikembangkan nih, bisa dikembangkan. Lalu yang kedua, pengembangan wilayah pemasaran. Kami akan melakukan berbagai event di setiap daerah sambil mengenalkan produk mie instan, dan kami juga akan memasang spanduk-spanduk. Nah, ini. Jadi di pengembangan wilayah pemasaran ini kita mencari event-event, maksudnya dari kegiatan sekolah biasanya. Kita bisa memasang spanduk mie instan apa gitu, masuk sekali. Kan jadi orang-orang itu kan tahu kalau kita ini memasang ini, kita bisa semakin meningkat pemasarannya. Oke, kegiatan promosi di zaman yang serba digital ini kita memanfaatkan keempat ini dengan mempromosikan produk kita dengan media sosial seperti Instagram. Nah, ini jadi mie instan ini harus mempunyai digital ya, maksudnya gini, kita harus menggunakan Instagram, kita mempromosikan mie instan kita. Lalu ada juga kita di Shopee atau gimana, kita kan bisa mempromosikan di situ. Strategi penetapan harga yang kita tetapkan tergantung target kita, karena kita akan mengembangkan berbagai jenis mie instan harga yang murah dan mahal. Oke. Ini strategi penetapan harga gini. Jadi kalau misalkan mie instan goreng saja itu murah, kalau ada sambal pecelnya mungkin ditambahkan lah 1.000 atau 2.000. Nah, seperti itulah. Jadi tergantung variannya ya. Oke, seperti itu dari strategi pemasaran. Kita lanjut ke analisis pesaing. Ya, dari sini ada kolom seperti ini. Dari pesaing, satu, banyak pesaing yang bermunculan dengan berbagai jenis mie instan. Ada juga banyak masyarakat yang pindah ke mie instan yang lebih sehat. Oke. Yang ketiga, kehilangan pelanggan karena pindah ke pesaing. Oke. Yang keempat, promosi pesaing yang lebih luas. Yang kelima, banyaknya mie instan yang dengan porsi yang lebih banyak. Oh, larat-larat. Bahayanya mie instan yang dengan porsi, banyaknya mie instan yang dengan porsi yang lebih banyak. Ini keliru nih tulisannya, maaf ya diralat. Oke. Lalu ada keunggulan, cita rasa yang khas terbuat dari tepung yang bekas tinggi, memiliki berbagai macam varian rasa, ada praktis dalam pembuatannya. Kelemahannya, porsinya tidak terlalu banyak, mengganggu pencernaan apabila sering memakannya. Oke, dari pesaing kita, mie instan ini semakin banyak. Ada misal Indomie, ada mie sedap, ada
ada mie indomie ya, ada mie santap juga, ada mie banyak pokoknya. Keunggulan cita rasa oke, dengan banyak varian-varian itu kita semakin bersaing dengan mie instan yang lain. Jadi kalau kita bikin mie instan goreng rasa pecel, yang lain ada mie instan goreng rasa sompel kan ya, semakin bersaing mana yang lebih banyak dikonsumsi. Seperti itulah. Kelemahannya porsinya tidak terlalu banyak dan mengganggu pencernaan apabila sering memakainya ya. Jadi untuk porsi ini kelemahannya seperti ini, kalau kita makan terlalu banyak kita akan terganggu konsumsi pencernaan ya, mengganggu pencernaan ya. Kalau kita tidak, kalau porsinya tidak banyak, kita juga terganggu karena kita masih lapar, seperti itu. Jadi kelemahannya seperti itu, jadi harus pas dengan apa yang dengan isi perutnya. Oke, seperti itu. Oke, lanjut dari ke yang ke-13. Selanjutnya ini adalah hasil survei mie instan. Seperti ini jenis mie instan yang sering dimakan, seberapa sering Anda makan mie instan, dan hal apa yang Anda perhatikan saat membeli mie instan. Seperti ini. Jadi dari jenis mie instan kita kebanyakan sering makan yang berproduk mie sedap, dan karena mie sedap mungkin lebih enak atau lebih banyak varian-varian atau bumbunya juga memang enak atau gimana. Jadi para konsumen ini banyak menggunakan produk mie instan sedap, mie sedap. Oke, dari seberapa sering Anda makan mie instan? Dari ini ada 5%, 35%, 60%. Di sini seminggu sekali 60%, seperti ini. Yang ketiga, ada hal apa yang Anda perhatikan dalam saat membeli mie instan. Jadi dalam membeli mie instan ini kebanyakan 82% itu memang rasa. Memang rasa. Dari rasa ini kita tahu mie instan mana yang lebih enak, seperti itu. Jadi mungkin dari beberapa varian-varian yang saya ucapkan tadi, ada mie instan kuah lodo, mungkin itu rasa semakin enak, mungkin seperti itu. Oke, sekian dari saya. Mungkin ada kurangnya dari saya, dari kami, mohon maaf sebesar-besarnya. Mungkin ada yang kurang jelas atau bagaimana bisa ditanyakan nanti ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.